Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Badaruddin selaku dosen pengambil ilmu dakwah dan teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, kita hidup di zaman modern, di mana banyak sekali alat teknologi yang ada di sekeliling kita. Di rumah ada teknologi. Di kampus kita menggunakan teknologi, bahkan di kos-kos kalian juga ada teknologi di dalamnya. Namun, tahukah kalian satu teknologi yang bahkan beratnya tidak sampai 300 gram? Benda kecil yang mengandung banyak informasi di dalamnya dan berhasil membuat manusia macam. Benda itu adalah ponsel, atau yang biasa orang sebut setan gempek. Benda yang di dalamnya mengandung banyak informasi, benda yang mudah diakses hanya bermodalkan internet. Sering kita ketahui di rumah ada orang yang baru bangun tidur yang dicari juga HP. Orang yang mau tidur yang dicari juga HP. Bahkan ada orang yang hendak buang hajat yang dibawa apa? Yang dibawa juga HP. Jika sudah begini, di mana letak Al-Quran dalam hidup kita? Di ventilasi jendela kah? Atau di dalam lemari berdebu kalian di pojok ruangan? Teman-teman sekalian, sering kita lihat orang-orang di trotoar memilih untuk menghabiskan kuota internetnya daripada bercengkrama dengan orang di sebelahnya. Orang-orang yang sedang berkumpul di dalam suatu ruangan lebih memilih untuk bermain game daripada bertukar sapa dengan orang-orang lainnya. Jika sudah begini, ada satu kalimat pengandaian yang membuat saya berpikir keras, yang menampar diri saya sendiri. Bagaimana jika Al-Quran itu menjadi ponselmu dan ponsel menjadi Al-Quranmu? Bagaimana jika kedua benda ini itu bertukar posisi dan fungsi? Bagaimana jadinya jika tak lagi kalian lihat orang-orang di pinggir trotoar asik scroll TikTok, tapi akan kalian lihat orang-orang di pinggir trotoar asik memurojaah hafalannya, asik membaca kitab suci Allah. Apakah pemandangannya akan sama seperti hari ini? Sesungguhnya teman-temanku sekalian, Al-Quran itu merupakan pedoman, tuntunan, dan juga obat bagi para umat muslim. Pedoman yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan hidup. Selain itu, Al-Quran juga merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 57 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Quran surat Yunus ayat 57. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu ajaran dari Tuhan yang menjadi penyembuh bagi penyakit dalam dada dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sudah disebutkan secara eksplisit dan dijelaskan dalam Quran bahwa Al-Quran itu bukan sekedar pedoman bagi kita, bukan sekedar pegangan, tapi juga sebagai penyembuh, sebagai obat bagi hati yang patah, bagi jiwa yang lelah, dan bagi pikiran yang resah. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dijelaskan, namun mengapa manusia banyak yang belum mengetahui hal ini? Selain itu, kawan-kawanku sekalian, jika kita sudah mulai mengetahui bahwa Al-Quran itu memiliki kemuliaan yang luar biasa, mari kita ubah kebiasaan kita. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam hal ini. Ada 2 garis besar caranya. Yang pertama, stop scrolling TikTok atau menghabiskan waktu hanya untuk hal yang tidak jelas. Boleh kalian menggunakan handphone kalian, tapi gunakanlah dengan porsi yang tepat dan di waktu yang tepat. Tidak setiap ada kesempatan, ponsel adalah hal yang kalian buka. Lalu yang kedua, belajar mencintai Al-Quran.
Baca maknanya, baca ayatnya, pahami isinya, dalami apa yang ada di dalamnya, maka akan engkau temukan banyak sekali kebaikan yang bisa kita petik dari Al-Quran. Teman-temanku sekalian, Al-Quran adalah sesuatu yang tidak akan membawa kerugian pada diri kalian. Ini sesuai dengan Quran Surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang membaca Quran atau membaca kitab Allah, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan, sungguh mereka tengah mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Bahkan di dalam Quran Surat Fatir ayat 29 sudah disebutkan dengan jelas, dijelaskan sedemikian rupa bahwa membaca Al-Quran itu tidak akan mengalami kerugian. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu justru akan mendapatkan banyak sekali kebaikan darinya. Dalam suatu hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa membaca satu huruf Al-Quran itu sama dengan satu kebaikan yang kemudian dikalikan menjadi 10 kebaikan. Bukan satu ayat seperti alif, lam, mim, atau kaf, ha, ya, ain, shad, tapi satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu baru satu huruf. Bagaimana jika kalian berhasil membaca satu halaman, satu lembar, atau bahkan satu juz tanpa kita rasa? Teman-temanku sekalian, jika kita sudah mengetahui betapa mulianya Al-Quran, oleh karena itu, mari kita ubah sedikit demi sedikit kebiasaan kita. Yang penting apa? Yang penting konsisten. Sebab Allah lebih menyukai perbuatan kecil yang dilakukan terus-menerus daripada perbuatan besar, tapi hanya sesekali kita lakukan. Semoga dengan kita makin mendekatkan diri pada Allah, mencintai kitabnya, kita termasuk pada orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Hati kita menjadi tenang dan hidup kita makin terarah. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai ponselmu yang selalu kalian buka setiap ada kesempatan, dan jadikan ponsel sebagai Al-Quranmu yang jarang kalian buka tanpa ada tujuan. Pergi ke taman memetik melati, bunga melati harum baunya. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.